3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Laras Setia Dinda Permeswari. Di samping saya sedang bersama pengusaha herbal yang sudah diizinkan oleh BPOM RI, yaitu Bapak Nasoka Abdillah. Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Gimana kabar? Baik, alhamdulillah Pak. Cerita dong Pak, tentang pertama kali Bapak usaha herbal ini. Silakan Pak. Untuk pertama kali sebelum mendapatkan izin Badan POM RI, awal mulanya 2007, saya salah satu pedagang keliling herbal sambil berbekam. Jadi intinya awal mulanya saya menjadi pedagang keliling itu dari 2007 dan bahkan pernah menjadi takmir masjid selama 12 tahun, Mbak. Kenapa Pak Nasoka lakukan itu? Karena semangat untuk walaupun pedagang kaki lima, saya nggak malu kok, Ya. karena itu pekerjaan yang halal. Iya betul. Pak Nasoka adalah pengusaha herbal. Pak, tolong dong jelaskan semua produk industri dan khasiatnya. Semacam ini Pak. Ini madu urma. Untuk apa Pak khasiatnya? Kalau madu kurma menurut khasiat dari Badan POM itu untuk lambung, Ya. atau istilahnya penyakit mah, seperti itu Mbak. Dan yang lainnya Pak, boleh? Seperti ini madu MHP, madu hitam pahit, itu plus propolis, untuk khasiatnya untuk kencing manis, Iya. termasuk madu temulawak dumak yang sudah mendapat haki. Ini manfaatnya untuk penyakit lambung, bisa dibuka di Google. Dumak itu terlaris. Dumak itu untuk lambung juga. Ini paling best seller gitu. Ini best seller juga, ini best seller. Zaitun, kapsul zaitun yang sudah mendapatkan izin Badan POM RI untuk kesehatan juga. Yang mau untuk langsing minum KJC, kapsul jati Cina. Baik, oke. Gitu Mbak. Dan Iya. yang lain, contoh satu lagi nih, untuk kewanitaan, untuk rapet minum manja kahep atau manja kani, gitu Mbak. Iya. Berarti cukup semuanya ada ya Pak ya di madu Semuanya ini? ada manfaatnya. Iya. Tolong dong Pak, boleh Bapak ceritakan suka dukanya dan persaingannya Pak dalam menjualnya. Kalau kita pengusaha, penjual, suka duka pasti ada. Ya. Ada naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Itu sudah biasa yang dilakukan para pengusaha, seperti itu. Tetap kita yakin bahwa rezeki itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Dengan kondisi sekarang UMKM kita sedang terpukul oleh produk-produk impor, apa pandangan Bapak? Kalau pandangan saya, sudah 4 bulan ini pengusaha rata-rata menurun. Iya. Mungkin mau pemilu kali ya, mau pemilu mungkin, dan mudah-mudahan kedepannya siapapun yang menjadi presiden Ya. RI Indonesia, tolong perhatikan para produk-produk yang diciptakan putra Indonesia sendiri. Baik. UMKM kan sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia Pak, dan menyerap lapangan kerja sangat banyak. Apa harapan Bapak untuk presiden yang nantinya akan terpilih untuk mengatasi UMKM kita ini Pak? Kalau harapan saya untuk 2024, siapapun yang menjadi presiden tahun 2024-2029, tolong perhatikan produk-produk yang diciptakan putra Indonesia sendiri. Karena UMKM ini
paling tidak bisa menyerap tenaga kerja. Kalau satu UKM misalnya minimal 20 sampai 50 orang menyerap tenaga, kali beberapa UMKM paling tidak akan mengurangi pengangguran. Iya, betul sekali, Pak. Kebijakan-kebijakan apa saja yang perlu dibuat oleh presiden yang terpilih nanti, khususnya konteksnya untuk menyelamatkan UMKM Indonesia ini, Pak? Ya, kebijakan-kebijakan presiden yang akan datang harus produk UMKM yang ada di Indonesia sendiri minta diperhatikan supaya produk UMKM yang ada di Indonesia yang diproduksi putra Indonesia benar-benar dikembangkan, atau pemerintah bisa menyalurkan atau bisa memasarkan produk-produk tersebut bisa semakin terkenal. Untuk marketplace-nya di mana saja, Pak? Ya, kita yang sudah berjalan ini per wilayah. Misalnya Bogor yang jadi distributor siapa, misalnya Semarang yang menjadi distributor siapa, Jawa Timur yang menjadi distributor siapa. Kita per wilayah insya Allah ada seperti itu produk-produk yang kami produksi yang sudah berstandar Badan POM RI. Alhamdulillah saat ini per wilayah sudah ada perwakilan masing-masing ya, menyebar luas seperti itu. Iya. 2, 1, 0. Produk lokal memang handal, kreasi lokal memang spesial. Ayo beli buatan negeri, bangga sekali produk sendiri. Dari busana sampai kria, kuliner juga buatan kita. Ayo beli kreatif lokal, marilah beli produk kreatif lokal. Pejuang negeri, beli kreatif lokal, banggalah beli produk kreatif lokal. Wow. 2, 1, 0. Saat ini, Pak, produksinya di mana? Produksinya sendiri di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Pak punya karyawan berapa, Pak? Saat ini sebelum resesi sih 50, 50. karena ada penurunan pemasaran dan lain-lain. Bahkan itu bukan di perusahaan saya saja, perusahaan gede pun pada mengurangi karyawan, apalagi kita masih UMKM. Jadi 50, kemarin ada 8 karyawan kita rumahkan dulu. Nanti kalau misalnya omset mulai nambah, terus permintaan mulai nambah, normal lagi, karyawan yang dirumahkan nanti kita panggil lagi, seperti itu. Jadi ya intinya, apa mungkin mau pemilu, apakah seperti itu kita nggak tahu. Tapi belakangan ini semenjak 4-5 bulan ini pengusaha lagi pada anjlok semuanya. Jadi, Pak, kiat-kiat Bapak untuk bisa bertahan di herbal ini dari gempuran UMKM karena banyaknya barang-barang impor, seperti apa, Pak? Ya, kiat-kiat saya mau nggak mau, saya sebagai owner, karena omset turun dan banyak karyawan yang dirumahkan, mau nggak mau saya sebagai owner harus turun gunung. Artinya memaksimalkan pemasaran tersebut, diambil ya, ini kurangnya apa sih, kesalahan apa sih kita kok omset bisa turun, terus merumahkan karyawan. Jadi intinya saya turun gunung memaksimalkan pemasaran lagi. Sudah berapa lama Bapak menghadapi seperti ini, situasi ini?
Ya kurang lebih 5 bulan ya Mbak ya. 5 bulan itu bukan di perusahaan saya aja, perusahaan besar pun masih banyak yang goyang. Perusahaan besar aja goyang, apalagi yang sekelas UMKM seperti itu. Dan ditambah lagi produk-produk yang dari luar negeri berdatangan terus, sedangkan produk UMKM ini kurang diperhatikan oleh pemerintahan. Apakah pemerintahan nggak membantu memasarkan produk-produk UMKM yang ada di Indonesia sendiri? Intinya produk UMKM ini kalau bisa pemerintah ini ikut memajukan produk-produk UMKM yang diproduksi putra Indonesia sendiri. Gara-gara pandemi, ini banyak UMKM lokal yang akhirnya mau nggak mau harus masuk ke ranah digital. Angkanya saudara, kami akan tampilkan kepada Anda UMKM yang mulai masuk ke digital. Dari tahun 2020 ketika pandemi muncul, lalu ke 2021 ada lompatan yang cukup signifikan, bahkan 2 kali lipat lebih ya, dari 7 juta menjadi 16,4 juta UMKM go digital. Lalu di 2022 naik lagi menjadi 20,7 juta digital, 20,7 juta UMKM, dan targetnya di 2023 ada 24 juta UMKM bisa masuk ke ranah digital. Nah, tapi nih untuk melindungi UMKM muda yang masih baru sekali masuk ke dunia digital ini, akhirnya pemerintah tadi membentuk sebuah satgas penindak barang impor, dan rencananya langkah selanjutnya adalah akan membuat batasan harga, terutama harga minimum untuk barang-barang impor yang dijual, yaitu 1,5 juta rupiah. Jadi baru yang bisa dijual adalah di atas 1,5 juta rupiah. Nah, tidak hanya itu sebenarnya. Dari 2020 pemerintah ini sudah punya namanya penggodokan rencana e-dagang atau aturan e-dagang. Sudah digodok sejak 2020, sekarang sudah 2023. 2, 1, 0. Cara dan kebijakan apa yang Bapak bisa lakukan untuk UMKM sendiri maju lagi? Ya mungkin untuk UMKM maju lagi, kan saat ini kan ekonomi lagi lemah ya. Ya sebenarnya ekonomi ini lagi lemah, jadi ditambah lagi keperluan anak sekolah, mau nggak mau kan yang diutamakan untuk keperluan anak sekolah daripada membeli herbal-herbal seperti ini. Biasanya ya intinya pokoknya supaya produk UMKM ini maju, ya owner ini harus ikut turun gunung lagi. Betul sekali. Seperti itu. Iya, baik Pak. Oh ya Pak, apakah Bapak masih optimis sampai ke depan karena UMKM saat ini seperti ini? Alhamdulillah saya masih optimis. Jangan sampai pesimis, tapi kita harus optimis, dan mudah-mudahan pemerintah yang akan datang, siapapun presidennya, tolong produk UMKM yang diproduksi putra Indonesia sendiri minta diperhatikan khusus, karena paling tidak semakin banyak UMKM semakin menyerap tenaga kerja. Jadi 2024 siapapun presidennya, UMKM harus diperhatikan yang sesungguhnya. Kalau untuk mengenalkan produk sih hampir tiap hari melalui medsos, melalui media-media yang lain, melalui iklan, lewat TikTok, lewat aktif lewat medsos ya, medsos, lewat ADS juga seperti itu. Jadi mana yang belum ada produk dari kami, ya mau nggak mau saya menawarkan seperti di Aceh, Kalimantan, Medan, ya alhamdulillah di Banda Aceh sudah ada perwakilan. Itu toko yang terbesar, itu perwakilan di Banda Aceh, namanya Saudi Store. Untuk produksinya Pak, bisa mencapai berapa? Kalau setiap produksinya? Kalau produksi tergantung permintaan. Tergantung permintaan. Kalau permintaannya dia misalnya satu produk misalnya mau ditampai, mintanya 1.000,
1000 piece misalnya, ya kita bikin. Nanti misalnya yang lain madu habat, terus dan produk dumak dan lain-lain sebagainya, itu tergantung permintaan. Biasanya distributor mintanya itu per item itu misalnya 10 karton. Nah, nanti 10 karton kali berapa item seperti itu. Itu yang dikejar produksi. Baik. Yang terbanyak Pak biasanya di mana? Oh, alhamdulillah Pemasarannya. Yang terbanyak alhamdulillah di PT SR12, alhamdulillah sampai sekarang MU-nya masih diperpanjang. Kalau SR12 itu Salim Maslim, terus ada lagi produk-produk herbal lainnya. Alhamdulillah kerjasama saya sama PT SR12 alhamdulillah harmonis sampai sekarang, dan kemarin diperpanjang lagi 10 tahun lagi. Baik pemirsa, terima kasih Pak Nasoka, terima kasih. Sama-sama. Ya, sekian perbincangan saya bersama Pak Nasoka. Saat ini sampai bertemu kembali di talkshow selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serahkan kepada Allah, jangan memaksakan segalanya. Serahkan kepada Allah, hidup matimu hanya padanya. Bertawakallah kepada Allah, Allah akan atur kehidupanmu. Takkan rasakan resah di dunia, hidup yang tentram sepanjang masa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertawakallah kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berserahlah hanya padanya. Hidup di dunia takkan abadi, jangan ikuti nafsu di hati. Allah akan berikan, yakinlah itu pasti. Percaya kita takkan merugi. Serahkan kepada Allah, jangan memaksakan segalanya. Serahkan kepada Allah, hidup matimu hanya padanya. Bertawakallah kepada Allah, Allah akan atur kehidupanmu. Takkan rasakan resah di dunia, hidup kan tentram sepanjang masa.